Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, berjumpa kembali dengan saya. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali, mengingat kembali materi pembelajaran PPKN di kelas 7 bab ketiga. Kita akan sama-sama membahas tentang perumusan dan pengesahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini dengan saya bernama Edi Dosa dan saya adalah guru PPKN di SMP Negeri 3 Pusaka Negara. Sebelum pembelajaran dimulai, saya punya sedikit kata motivasi yang bisa dibagikan, yang kira-kira isinya seperti ini. Kemenangan sesungguhnya dimiliki oleh mereka yang konsisten. Jadi ketika kita ingin mencapai suatu tujuan tertentu, maka kuncinya adalah lakukan secara konsisten. Nah, konsep pembelajaran kali ini kita bisa mendengarkan secara full dan penuh video materi yang akan coba Bapak sampaikan, dan kalian bisa sambil mencatat hal-hal yang dianggap penting dalam pembelajaran kali ini. Nah, yang pertama yang akan kita bahas adalah tentang konstitusi. Konstitusi berasal dari berbagai bahasa. Yang pertama dalam bahasa Inggris ini disebut dengan Constitution. Sedangkan dalam bahasa Belanda disebut dengan konstituti. Nah, sedangkan dalam bahasa Latin disebut dengan constitution, yang berarti undang-undang dasar atau hukum dasar. Konstitusi tersendiri itu dibagi menjadi dua macam. Ada konstitusi tertulis, ada juga konstitusi tidak tertulis. Nah, kita bahas yang pertama. Ada konstitusi tertulis. Ini merupakan aturan pokok atau dasar yang mengatur peri kehidupan suatu bangsa dalam persekutuan hukum negara. Undang-undang dasar merupakan konstitusi tertulis. Undang-undang dasar mengatur tentang lembaga-lembaga negara, pembagian tugas-tugas pokok lembaga negara, serta cara kerja dari lembaga negara tersebut. Yang selanjutnya ada konstitusi tidak tertulis atau sering disebut dengan konvensi nih. Konvensi adalah aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara. Apa saja sih contoh konvensi? Nah, yang pertama adalah pengambilan keputusan di MPR melalui musyawarah mufakat. Yang kedua, ada pidato presiden setiap tanggal 16 Agustus di depan sidang paripurna DPR. Nah, ini bisa disimpulkan bahwa Undang-Undang Dasar merupakan sumber hukum tertinggi dalam tata urutan peraturan perundang-undangan, sehingga peraturan perundang-undangan apapun yang berada di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kita lanjut mengenai konstitusi. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Oleh karena itu, menurut Jimli Adesidyiki, konstitusi bukan undang-undang biasa. Konstitusi tidak bisa ditetapkan oleh lembaga legislatif biasa, tetapi oleh badan khusus dan lebih tinggi kedudukannya dalam hierarki hukum. Konstitusi merupakan hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya, sehingga peraturan-peraturan di bawahnya tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Nah, ini merujuk juga pada buku Konstitusi dan Konstitusionalisme karangan Jimli Adesidyiki yang menyebutkan bahwa
Naskah Undang-Undang Dasar 1945 pertama kali dipersiapkan oleh BPUPKI. Hal itu dilakukan pada masa sidang kedua, tanggal 10 Juli sampai dengan 10 Juli 1945. Saat itu, dalam sidang dibahas hal-hal teknis tentang bentuk negara dan pemerintahan baru yang akan dibentuk. Selanjutnya, Panitia Perancang Undang-Undang Dasar pada tanggal 13 Juli 1945 berhasil membahas beberapa hal dan menyepakati antara lain tentang ketentuan lambang negara, negara kesatuan, sebutan Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan membentuk panitia penghalus bahasa yang terdiri dari Jaja Diningrat, Salim, dan Supomo. Rancangan Undang-Undang Dasar diserahkan kepada panitia penghalus bahasa. Sebelum dilanjutkan, kalian bisa mencatat poin-poin ini. Jadi pada tanggal 14 Juli 1945, BPUPKI mengadakan sidang dengan agenda pembicaraan tentang pernyataan kemerdekaan. Selanjutnya, di tanggal 15 Juli 1945, dilanjutkan dengan acara pembahasan rancangan Undang-Undang Dasar. Naskah Undang-Undang Dasar akhirnya diterima dengan suara bulat pada sidang BPUPKI tanggal 16 Juli 1945. Selain itu juga diterima usul-usul dari Panitia Keuangan dan Panitia Pembelaan Tanah Air. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang menggantikan BPUPKI melaksanakan sidang. Tanggal 18 dong tentunya. Nah, dalam sidang ini dihasilkan beberapa keputusan. Yang pertama adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, menetapkan Insinyur Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Yang ketiga, membentuk Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, sidang PPKI telah melakukan beberapa perubahan rumusan pembukaan Undang-Undang Dasar, naskah Piagam Jakarta, dan rancangan batang tubuh Undang-Undang Dasar hasil sidang kedua sebagai berikut. A. Kata mukadimah diganti dengan kata pembukaan. Yang bagian B, sila pertama yaitu ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan kata ketuhanan yang Maha Esa. C. Perubahan pasal 6 UUD yang berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam berubah menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. Poin D. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 yang awalnya berbunyi negara berdasar atas ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Nah, apa sih arti penting Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bagi bangsa dan negara Indonesia? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 berisi aturan-aturan dasar kehidupan bernegara di Indonesia
Kedudukannya sebagai hukum yang paling tinggi dan fundamental sifatnya karena merupakan sumber legitimasi atau landasan bentuk-bentuk peraturan perundang-undangan di bawahnya. Sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku universal, maka semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan dan harus berpedoman pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Setiap bangsa yang merdeka akan membentuk suatu pola kehidupan berkelompok yang dinamakan negara. Pola ini dalam bernegara perlu diatur dalam suatu naskah berupa aturan hukum tertinggi dalam kehidupan negara Republik Indonesia yang kita beri nama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Terima kasih untuk segala partisipasi dan perhatiannya. Jangan lupa yang belum subscribe, ayo subscribe, dukung channel ini, serta berikan like kalian. Dan jika kalian bermanfaat untuk channel ini, silakan bagikan sebanyak mungkin, serta berikan komentar untuk agar kami lebih bersemangat dalam membuat konten. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.